dan PPH Badan. Sore ini kita akan mendapatkan 2 orang fasilitator atau narasumber, yaitu duo Sri Kandi, dua-duanya Ibu Debbie Citra Dewi yang akan memberikan bagian yang pertama dan kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Varianti Chandra. Kedua ibu ini adalah pengurus IKPI Jakarta Selatan dan sehari-hari berprofesi sebagai konsultan pajak di Jakarta, sehingga sudah sangat mahir dan ahli dalam membuat SPT PPH Badan, sehingga layak untuk kita dengarkan. Ya, saya Lili Citra Dewi yang selama 2 jam ke depan akan menemani Bapak dan Ibu dalam webinar ini. Untuk tidak membuang waktu Ibu dan Bapak yang hanya 2 jam ini presentasinya, maka saya akan mohon untuk mengundang Ibu Debbie Citra Dewi untuk membuka sekaligus memulai paparannya. Kepada Ibu Debbie, saya persilahkan. Baik Bu Lili, terima kasih. Mohon maaf, kita memutarkan lagu Indonesia Raya dulu dan Mas Ipi ya Bu. Ya. Oke, terima kasih. Suaranya nggak kedengar nggak? Suaranya kurang dengar. Oh, nggak kedengeran ya? Mana kameranya? Sini. Itu mati. Suaranya nggak kedengeran ya? Dan berikutnya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri, dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. Kita
bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI namamu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI Jaya selamanya. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Terima kasih Bu Lili. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin eh, kepada teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan mengucapkan selamat memperingati Tri Hari Suci Kamis Putih Jumat Agung Minggu Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf, saya sepertinya ada kendala kamera, jadi saya tidak bisa untuk open kamera. Saya izin share materi ya. Sebentar. Sebelumnya saya izin share untuk agenda dari IPI, kegiatan IPI. Salah satunya yaitu brevet pajak. IKPI Jakarta Selatan akan menyelenggarakan brevet pajak secara offline yang dimulai pada tanggal 31 Mei. Di akhir Mei secara offline di IKPI Pusat di Jalan Condet Pejaten nomor 3B. Untuk peserta itu bisa memilih ada peserta yang dari staf anggota IKPI dan ada juga promo untuk mahasiswa. Adapun pertemuannya itu sekitar 14 kali pertemuan dan brevet pajaknya ini diselenggarakan setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi kalau untuk offline kita bisa lebih fokus plusnya dan pengajarnya otomatis itu dari praktisi-praktisi yang konsultan pajak yang berpengalaman di bidang pajak tentunya ya. Dan selain itu, IKPI Jakarta Selatan juga akan menyelenggarakan brainstorming terkait studi kasus pembatalan SKP dan SKP PPN karena koreksi dari arus piutang. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui apa studi kasus ini banding ya, dari studi kasus temuan dari pemeriksa pajak, salah satunya itu arus piutang. Nanti akan dikupas lebih tuntas oleh narasumber kita Pak Sempurna Bahri, tapi nanti di Selasa 22 April ya 2025.
Nextnya ini terakhirnya nanti kita ada bimbingan teknis juga, injury time terkait dengan pengisian SPT 26 April. Ya, narasumbernya juga dari para konsultan pajak yang ada di IKPI Jakarta Selatan. Ada Pak Ikwan Asadi, Pak Maulana Ibrahim, dan moderatornya Fitria. Nah, agenda berikutnya itu di tanggal 29 April, insya Allah nanti ada terkait dengan pajak penimbun global, yang narasumbernya penyuruhnya itu dari eh, Direktorat Pajak Internasional Pusat ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu boleh bergabung. Ini semuanya free ya, tidak ada yang berbayar. Kecuali yang bracket pajak ya tentunya. Nah, terakhir agenda kami yang pasti yaitu terkait dengan English Club IKPI Jakarta Selatan. Nah, yang narasumber itu Pak Rustom Tambunan. Beliau nanti yang akan menjadi narasumber terkait kita untuk improve kita berbahasa Inggris di English Club IKPI Jakarta Selatan. Nah, Bapak dan Ibu boleh bergabung, silakan bergabung, dan ini acaranya free ya Bapak dan Ibu. Demikian agenda yang saya sampaikan sebelum materi yang akan saya paparkan. Bentar ya Bu. Saya stop share dulu terkait dengan agenda. Saya close dulu. Oke. Terkait dengan materi kita hari ini, ya, ini bimbingan teknis pengisian SPT Badan. Nah, izin Bapak dan Ibu, mungkin di sini saya di sini hanya sharing saja. Kita diskusi, bukan berarti saya lebih tahu. Ada mungkin yang terluput dari saya. Kita di sini sifatnya sharing. Sebagaimana kita ketahui, PPh Badan ini pelaporannya itu terakhir untuk tahun pajak 2024 itu pelaporannya itu terakhir 30 April 2025. Nah, untuk SPT Badan, ini SPT Badan itu identik dengan badan usaha ya, apakah berbentuk PT perorangan, berbentuk PT, CV, persekutuan, firma. Nah, ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 di pasal 4 ayat 4. Di sini disebutkan bahwa SPT tahunan PPh wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Jadi untuk WP Badan ini kita wajib melaporkan yang namanya laporan keuangan yang menurut Undang-Undang KUP itu minimal yaitu neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan di laporan Sedangkan menurut PSAK untuk laporan keuangan itu kan ada 5 bentuk ya. Laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan satunya lagi catatan atas laporan keuangan caleg ya. Itu menurut PSAK. Nah, pengertian dari pembukuan itu beda dengan pencatatan. Nah, pembukuan itu merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, yaitu mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, utang, modal, pendapatan, biaya, dan harga perolehan penyerahan barang dan jasa yang ditutupi dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Jadi ada periode tahun pajak. Lazimnya atau biasanya di Indonesia itu periode tahun pajaknya itu dari periode Januari sampai dengan Desember. Jadi ada batas cut off-nya. Jadi transaksi dari Januari sampai dengan Desember 2024 diberi batas waktu untuk melaporkan SPT tahunan badan kita itu 30 April 2025. Jadi 4 bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Jadi kita diberi waktu untuk menyusun laporan keuangan itu sampai dengan di finishing ya, sampai dengan final itu 4 bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Ini biasanya tuh lazimnya di Indonesia tuh periode tahun pajak itu atau periode pembukuan itu dari Januari sampai dengan Desember.
Nah, di April itu terakhir pelaporan SPT tahunan PPh Badan 2024. Jadi 30 April 2025 kita harus menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2024. Konsekuensinya kalau kita telat melapor yaitu ada denda, yang jelas denda keterlambatan itu 1 juta, belum denda telat bayar. Telat bayar itu menggunakan KUS KMK ya. Mungkin sekarang dia tuh kursnya sekitar di bawah 1% sih biasanya. Nah, untuk kewajiban menyelesaikan pembukuan ini tertuang di pasal 28 Undang-Undang KUP ya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia bahasanya wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, di sini ada kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Ini kita harus ingat seperti ini. Jadi pembukuan dengan pencatatan itu berbeda. Oke, lanjut. Nah, adapun pembukuan, saya ingatkan lagi, untuk SPT badan itu secara regulasi pun kita harus wajib menyampaikan lengkap, benar, dan jelas. Jadi kita harus menyampaikan SPT badan itu lengkap, benar, dan jelas. Lengkap itu isiannya harus lengkap, lampirannya harus dilengkapi juga. Benar itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan jelas ya. Itu laporan yang kita sampaikan. Di Indonesia itu ada kewajiban kita sistemnya itu kita yang hitung sendiri, kita yang melaporkan dan mencatat sendiri pajak yang terutang berapapun jumlahnya. Kita sebagai wajib pajak yang menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri berapa pajak yang harus terutang. Nah, adapun lalu penyusunan SPT tahunan PPh Badan awalnya itu dari adanya bukti transaksi. Dalam artian di sini dokumen sumber yang kita jurnal dalam bentuk transaksi. Nah, dari jurnal transaksi itu dipostinglah ke buku besar. Buku besar itu ada apa-apa aja nih, misalkan kas per buku besar kas, bank per buku besar bank, piutang, utang, penghasilan, biaya-biaya itu per masing-masing buku besarnya. Dari jurnal transaksi awalnya yang kita buat masuk ke buku besar, dari buku besar baru dipilah masing-masing itu berapa sih saldonya atau istilahnya neraca saldo. Nah, baru kita susun laporan keuangan. Dari laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, baru kita secara komersial. Ibaratnya kalau pada saat kita menyusun laporan keuangan itu ada namanya standar akuntansi keuangan. Itu standar yang berlaku di Indonesia itu apa? Misalkan pencatatannya, misalkan kita beli barang, kita akunnya itu harga perolehan. Nah, itu diatur di standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dari laporan keuangan yang sudah disusun, kita koreksi fiskal. Sedangkan laporan keuangan menurut pajak itu ada biaya dan yang bisa dibebankan dan tidak bisa dibebankan. Nanti kita akan sampai ke sana. Ada istilahnya rekonsiliasi fiskal. Jadi misalkan di SAK mengatur terkait dengan pencadangan piutang, sedangkan di pajak diatur penghapusan piutang itu harus memenuhi ketentuan tertentu. Salah satunya diantaranya itu kita harus memberikan list ke kantor pajak apa aja list daftar piutangnya kalau itu nilainya kurang dari 5 juta ya. Terus kalau ada putusan pengadilan terus harus diumumkan ke 3 media massa kalau nggak salah untuk penghapusan piutang. Nah, sedangkan di laporan pencadangan piutang di pajak tidak diperkenankan seperti itu kecuali untuk lembaga perbankan itu boleh pencadangan piutang itu bisa dijadikan biaya. Terus misalkan contohnya lagi terkait dengan penyusutan. Kalau di SAK untuk penyusutan itu berapa jangka waktunya sebenarnya tergantung dari kebijakan perusahaan. Misalkan komputer secara SAK misalkan perusahaan memilih untuk menyusutkan selama 4 tahun.
Sedangkan di pajak misalkan laptop atau komputer itu masuk kelompok 2 yang 8 tahun. Nah, itu nanti ada perbedaan pengakuan beban penuntutan yang secara laporan komersial kita mengakui 4 tahun, tapi secara pajak yang bolehnya itu hanya 8 tahun, misalkan seperti itu. Nah, itu kita lakukan koreksi fiskal. Setelah kita melakukan koreksi fiskal, ada istilahnya koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif ini maksudnya biaya-biaya yang tidak diperkenankan itu yang menambah laba usaha kita menurut pajak ya, menurut fiskal. Sedangkan yang koreksi negatif itu pendapatan atau yang bisa mengurangi laba usaha kita, itu namanya koreksi negatif. Baru dapatlah berapa, setelah dikoreksikan koreksi fiskal, baru dapat diketahui berapa penghasilan neto fiskal, baru kita dapat menghitung berapa PPh yang terutang, baru kita kurangkan dengan kredit pajak, baru kita dapat biaya PPh badan yang harus dibayar. Itu proses dalam awal kita membuat laporan keuangan sampai dengan pembuatan SPT tahunan badan. Makanya peranan akunting dan pajak itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Ini yang tadi saya sampaikan, adanya laba akuntansi, laba komersial kami menyebutkan, kita koreksi fiskal, baru dapat penghasilan kena pajak atau penghasilan neto fiskal, baru kita kalikan berapa PPh-nya, baru dapat PPh terutang, dikurang dengan kredit pajak, dapatlah jumlah yang harus dibayar. Nah, pada saat kita melakukan koreksi fiskal, itu ada istilah perbedaan permanen dan temporer. Permanen itu yang kayak tadi, perbedaan waktu, kayak kita beri peralatan, itu disusutkan pada akhir tahunnya, pada akhirnya harga perolehan itu akan nol, nilai bukunya akan nol, cuman beda waktu aja. Nah, ini istilahnya permanen, bedanya hanya beda pengakuan aja, beda waktu aja. Misalkan di pensusutannya di pajak itu 8 tahun, di komersial 4 tahun habisnya. Nah, sedangkan temporer ini, tadi temporer, kalau yang permanen itu yang beda biaya yang tidak dapat dikurangkan secara pajak. Contohnya kayak perusahaan misalkan memberikan direktur perjalanan dinas ke luar negeri, tapi mengajak serta keluarganya. Nah, secara SAK itu dibayarkan, ini permanen maksudnya. Nah, tapi secara pajak itu tidak boleh. Yang boleh dibayarkan itu hanya yang si ininya aja, yang direkturnya aja. Sedangkan keluarganya itu harus dikoreksi biaya perjalanannya untuk keluarganya. Tapi lihat dulu perjalanan dinasnya itu apakah ada hubungan dengan kegiatan usaha atau tidak. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha itu harus dikoreksi. Itu namanya koreksi permanen, bukan temporer ya. Permanen itu tidak ada perbedaan waktu. Sedangkan temporer ada perbedaan waktu. Maaf tadi saya menjelaskan yang salah, bahwa permanen itu adalah yang tidak ada perbedaan waktu. Jadi secara pajak biaya tersebut benar-benar tidak bisa kita akui sebagai biaya. Salah satunya itu tadi, biaya yang digunakan untuk fasilitas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Ada juga beberapa biaya yang diatur khusus ya, seperti kayak natura atau kenikmatan, terus juga ya pemakaian handphone yang cap 220, nanti kita akan diskusi bareng terkait dengan hal itu. Nah, inilah yang dari laporan keuangan yang telah jadi secara komersial, kita koreksi permanen dan temporer. Misalnya ada perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu itu temporer itu hanya sifatnya sementara aja. Nanti kayak tadi yang pengusutan secara SAK tuh 4 tahun, nilai bukunya nanti akan nol, sedangkan secara pajak nilai bukunya baru nol itu setelah 8 tahun. Seperti itu. Nah, rekonsiliasi fiskal, ini diatur sendiri dalam ketentuan perpajakan. Biaya yang dapat dikurangkan itu diatur khusus kalau kita lihat di aturan pajak itu di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangkan itu di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Terkait dengan penyusutan dan amortisasi itu diatur di pasal 11 dan pasal 11 Undang-Undang PPH nomor 36 dan juga diatur khusus di PMK 72 tahun 2023. Nah, kalau di pasal 11 ini disebutkan bahwa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tidak bisa dibayarkan sekaligus, tapi harus disusutkan atau diamortisasi dan diamortisasi. Kompensasi kerugian itu bisa kita gunakan untuk mengurangi penghasil neto fiskal, dan kompensasi kerugian itu 5 tahun ya bisa digunakan. Nah, untuk nilai persediaan secara pajak itu diatur 2 metode ya, AFRED dan FIFO. Hanya 2 itu, sedangkan di SAK itu bisa lebih dari 2. Tapi di pajak hanya diakui 2. Makanya pada saat kita menyusun atau menghitung pajak terutang, kita mesti lihat nih metode persediaannya apakah bisa yang diatur, yang diperkenankan pajak atau tidak. Nah, terus ada hal-hal lain yang diatur dalam peraturan pelaksana pajak. Contohnya kayak biaya entertain. Biaya entertain itu harus ada daftar nominatifnya pada saat kita melaporkan SPT tahunan badan. Biaya promosi juga seperti itu, harus ada daftar nominatif biaya promosi pada saat kita melaporkan SPT PPh badan. Itu salah satu hal-hal yang diatur secara tersendiri atau khusus ya. Oke, yang tadi temporer, lanjut. Nah, untuk penghasilan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan itu adalah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, di pasal 4 ayat 1 diatur apa aja yang termasuk penghasilan ya. Sedangkan yang bukan objek pajak itu diatur di pasal 4 ayat 3. Sebenarnya di pengisian SPT itu sudah cukup detail ya, normatif untuk apa-apa yang menjadi objek final dan bukan objek. Di antara yang bukan objek PPH itu bantuan atau sumbangan keagamaan, hibah, harta natural juga diatur khusus ya di PMK 66. Terus dividen yang dari laba, dividen dia bukan objek pajak tapi diatur tersendiri khususnya. Kalau untuk badan sekarang yang terimanya badan itu bukan objek pajak, iuran yang terima oleh dana pensiun. Terus lanjut, ada istilah PPh final. PPh final ini pajak yang administrasinya tuh hanya 1 kali. Jadi pada saat disetor itu sudah selesai administrasi pembayaran pajaknya. Tapi di akhir tahun kita tidak perlu menghitung kembali PPh badan yang terutang. PPh yang terutang. Kita hanya cukup melaporkan saja. Di antaranya itu pendapatan bunga deposito yang kita peroleh itu bukan menambah penghasilan pada saat kita menghitung PPh badan terutang, tapi kita cukup melaporkan aja di lampiran 4 SPT badan, dia sifatnya final. Terus bunga deposito, tabungan, bunga simpanan koperasi yang terima oleh wajib pajak orang pribadi, hadiah, undian, penghasilan sewa atau tanah dan bangunan, penghasilan lain tertentu yang diatur PP 55. Nah, ini juga termasuk penghasilan yang bersifat final. Penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate. Nah, misalkan Bapak dan Ibu nih sewa tanah atau sewa gudang ke orang lain, Ibu dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu tidak menambah sebagai penghasilan pada saat Bapak dan Ibu menghitung berapa PPh badan yang terutang. Nah, untuk penghasilan jasa konstruksi dia termasuk jenis final, jadi cukup dilaporkan saja di lampiran 4 ada yang penghasilan final itu apa-apa aja tuh ada di lampiran 4.
Nah, sekarang saya langsung ke biaya yang dapat dikurangkan non-deductible expense. Biaya yang dapat dikurang itu ada 2 jenis, yaitu biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, yang merupa biaya yang seperti biaya gaji, biaya administrasi, bunga, dan biaya rutin pengelolaan limbah. Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang pengeluarannya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanan dilakukan penyusutan atau melalui amortisasi. Jadi ada biaya yang manfaatnya itu kurang dari 1 tahun, ada biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya kita beli komputer, itu kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun kan, tidak kurang dari 1 tahun rusak, kita beli lagi, enggak. Masa manfaat lebih 1 tahun itu harus tidak bisa dibebankan sekaligus atau tidak bisa dibiayakan sekaligus, kita harus susutkan atau kita amortisasi gitu. Kalau biaya yang kurang dari manfaatnya 1 tahun, kita bisa susutkan pada tahun yang bersangkutan. Contohnya biaya gaji, biaya administrasi, misalkan kayak kita beli kertas, ATK, pulpen, itu kita bisa biayakan langsung ya, tidak kita susutkan. Biaya gaji kita bisa langsung biayakan, tidak kita susutkan. Nah, pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi deductible expense dan non-deductible expense. Pengeluaran dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kita menyebutnya 3M ya, kegiatan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Nah, ada 2. Yang kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan atau istilahnya non-deductible expense (NDE), pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran atau untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, biaya yang dapat dikurangkan deductible expense untuk menghitung berapa jumlah penghasilan kena pajak atau penghasilan neto itu diatur di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur atau berdasarkan peraturan keuangan ya, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi kalau pajak daerah boleh dijadikan biaya, kalau pajak penghasilan nggak boleh ya, harus dikoreksi fiskal. Kedua tadi penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atas pengelolaan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian selisih kurs mata uang asing tidak boleh sebagai biaya. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang tadi saya sampaikan, dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih ke Direktorat Jenderal Pajak, telah serahkan perkara penagihannya kepada instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan. Nah, piutang yang ternyata tidak dapat ditagih diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak telah mengakui sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Sumbangan dalam rangka penanggulangan
bencana nasional nih, yang nasional ya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang boleh dijadikan biaya. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dia membangun infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, diatur khusus, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, adapun biaya yang tidak dapat dibebankan, non-deductible expense, ini diatur di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, diantaranya pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, premi asuransi yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi, natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan, jumlah yang melebihi kewajaran atas hubungan istimewa, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan itu tidak boleh dibayarkan kalau dia bentuknya persekutuan ya. Sanksi administrasi dan pidana pajak. Kalau kita ada STP, SKPKB, terus kita biayakan, itu harus dikoreksi secara fiskal ya, tidak boleh dibiarkan. Kalau secara komersial boleh jadi beban perusahaan, tapi pada saat kita menghitung penghasilan neto fiskal, STP, SKPKB yang kita biayakan itu harus kita koreksi secara fiskal. Begitu juga dengan pajak penghasilan, misalkan PPh satu karyawannya itu ditanggung oleh perusahaan, kita mencatatnya sebagai pajak penghasilan, itu kita harus koreksi fiskal, kecuali bentuknya tunjangan atau allowance bagi karyawan itu bisa dibiayakan. Terus misalkan lawan transaksi kita, dia tidak mau dipotong pajak pada tuh objek PPh 23 misalkan. Bisa kita servis AC misalkan sama orang pribadi nggak mau dipotong pajak, ya kita potong PPh 21. Kita akui sebagai kita nggak gross up nih, kita catat sebagai pajak penghasilan. Nah itu kita koreksi fiskal ya. Terus biaya berikutnya pembagian laba dengan dalam bentuk apapun, biaya dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota, pembentukan dana cadangan ya, kecuali untuk usaha tertentu seperti usaha asuransi, usaha BPJS ya, terus juga biaya reklamasi untuk usaha pertambangan itu boleh cadangannya boleh diakui sebagai biaya ya. Premi asuransi kesehatan kecuali jiwa diguna asuransi beasiswa yang dibayar oleh orang pribadi. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh karyawan diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan, ini diatur di ada PMK tersendiri ya untuk natura. Kalau untuk natura ini ada ketentuan sendiri, kayak sewa apartemen atau sewa rumah minimal 2 juta, lebih dari 2 juta dia menjadikan objek PPh. Untuk kendaraan itu ada ketentuannya tergantung rata-rata gajinya itu berapa gitu. 100 juta kalau nggak salah saya. Itu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibiarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan, selain sumbangan itu ditetapkan yang tadi diatur oleh kayak tadi sumbangan bencana nasional ya, bencana alam. Nah, itu kan ada ketentuannya, ada ketetapannya, itu bisa dijadikan biaya. Kalau yang sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak disahkan pemerintah itu harus dikoreksi. Pajak penghasilan, biaya dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau orang pribadi yang menjadi tanggungan. Biaya anggota persekutuan prima, persekutuan komunitar yang modal tidak terbagi atas saham. Tadi yang sanksi administrasi di bidang pidana dan perpajakan. Nah, itulah biaya-biaya yang bisa dijadikan deductible expense sama non-deductible expense. Nah, untuk penyusutan kita lanjut ke biaya yang lebih dari 1 tahun ya. Untuk bangunan, nah untuk penyusutan ini biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk penyusutan bangunan, ini metodenya itu hanya satu, garis lurus atau straight line ya. Nah, untuk aset tak berwujud selain bangunan dan aset tak wujud, ini metodenya 2, metode garis lurus sama saldo menurun. Nah, ini masing-masing metode ini
pilihannya atau menentukan metodenya tuh kebijakan masing-masing perusahaan ya. Pertimbangannya masing-masing ya. Di sini ada ibaratnya planning yang mengapa memilih garis lurus, mengapa shadow murni, semuanya butuh pertimbangan sebenarnya kalau beberapa perusahaan dalam memilih metode penyusutan. Nah, untuk kapan sih penghitungannya? Kalau ketentuan umum itu untuk penyusutan itu dimulai saat dilakukan pengeluaran terkait dengan perolehan aset. Nah, bagi aset yang tetap wujud yang dalam proses pembangunan atau pengerjaan saat bulan selesainya pengerjaan. Nah, bagi aset tetap wujud yang telah dimintakan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak saat mulai bergunakan untuk menagih itu pada saat mendapat persetujuan dari DJP ya, untuk kapan disusutkan. Kadang kami di lapangan juga saya sendiri tim sempat bertanya ya, ada in case seperti ini. Kita beli truknya itu misalkan belinya di bulan Maret misalkan. Anggaplah di tanggal 15. Tapi ngurus-ngurus surat, akhir segala macam itu baru bisa April. Nah, ini susutannya kapan nih? Di Maret atau di April? Nah, kalau saya melihatnya, kalau untuk perolehan, kapan dikeluarkan biaya itu adalah pada saat Maret. Tapi karena masih proses perizinan bisa digunakan segala macam, itu baru bisa di April. Makanya saya memutuskan bilang ke tim saya, oh ini April. Karena asumsinya bahwa kendaraan itu masih dalam proses pengerjaan. Surat-suratnya baru selesai di April. Karena ada biaya yang akan dikeluarkan pada saat perolehan, pada saat pengurusan biaya balik nama tersebut. Itu nanti kan kita kapitalisasi atau kita jadikan sebagai harga perolehan biaya balik namanya. Biaya pengurusan segala macam tetap banyaknya itu, apakah truknya itu nanti kita rubah atau tambah karoseri atau segala macam. Nah, itu dijadikan dikapitalisasi atau dijadikan harga perolehan ya, pada saat kita menghitung penyusutan. Nah, ini kelompok-kelompok penyusutan ini kalau untuk detail apa aja jenisnya itu ada di PMK 72 2003. Itu detail banget situ. Ya masuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau untuk kelompok 1 masa manfaatnya itu 4 tahun. Kalau metode garis lurus 25%, kalau saldo menurun 50%. Jadi 4 dibagi 100 jadi 20%. Kalau kelompok 2 8 tahun, untuk metode garis lurus tarifnya itu 2,5%. Kalau untuk metode saldo menurun dia tuh double cleaning ya, 2 kali lipat dari metode garis lurus 25%. Untuk kelompok 3 16 tahun 6,25%. Sedangkan untuk saldo menurun dia itu 12,5%. Nah, untuk kelompok 4 20 tahun untuk garis lurus 5%, untuk saldo menurun 10%. Nah, sedangkan untuk kelompok bangunan ini ada istilahnya non permanen dan permanen. Kalau yang non permanen itu 10%, 10 tahun. Kalau untuk permanen 20 tahun 5%. Gitu. Oke, lanjut. Ini yang tidak terpisahkan tadi saya lewatin aja, sudah sampai tadi balik ke itu ya. Nah, untuk perhitungan pajak terutang, pajak terutang atau pajak yang harus dibayar adalah penghasilan kata pajak yang dikalikan tarif PPh pajak yang berlaku. Nah, tarif PPh badan itu sebelumnya 25% menjadi 22%. Tapi untuk penghasilan yang di bawah 50 miliar ya, untuk WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar,
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang dikenakan. Jadi dia itu di atas 4,8 tapi di bawah 50 miliar dapat pengurangan tarif 50%. Tapi kalau misalkan di bawah 4,8 langsung tarifnya dikurang 50%. 22% dikurang dapat fasilitas 50% jadi tarifnya 11%. Contohnya, apabila omsetnya di bawah 4,8 miliar ya, ini di bawah 4,8 miliar, misalkan perusahaan usaha PT Maju Mundur tahun 2020 sebesar 4 miliar, berarti di bawah 4,8 M, dan penghasilan kena pajak ke 500 juta. PPh terutangnya itu 22% dikali 50% dikali 500 juta. Dapatlah PPh terutangnya 55 juta. 55 juta ini kalau tidak ada kredit pajak, maka PPh yang masih harus dibayar 55 juta. Tapi kalau ada kredit pajak, PPh terutangnya dikurang kredit pajak misalkan 30 juta. Berarti 55 juta dikurang 30 juta, 25 juta yang masih harus dibayar. Nah, contoh yang kedua, apabila omsetnya di atas 4,8 miliar tapi di bawah 50 miliar. Contohnya perusahaan peredar usaha PT Maju Mundur tahun 2020 misalkan 40 miliar dan penghasilan kena pajaknya 5 miliar. Jadi dia peredar usahanya tuh 40 miliar tapi penghasilan kena pajaknya 5 miliar. Maka dia dapat fasilitas ya karena di bawah 50 miliar. Cara menghitungnya itu dia dapat fasilitasnya sebagian, nggak total keseluruhan ya. Jadi batasnya itu 4,8 dibagi 40 miliar peredaran brutonya dikali 5 miliar. Inilah yang mendapat penghasilan yang mendapat fasilitas 50%. Sedangkan sisanya, misalkan 4,8 dibagi 40 miliar dikali 5 miliar itu 600 juta. Penghasilan yang mendapat fasilitas 50% itu adalah hanya yang 600 juta penghasilan kena pajaknya. Sisanya 5 miliar dikurang 600 juta, 4,4 miliar, itu yang tidak mendapat fasilitas. Jadi yang mendapat fasilitas 50% itu hanya yang 600 juta penghasilan kena pajaknya. Jadi 22% dikali 50% dikali 600 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya, PPh terutangnya 66 juta. Sisanya yang 5 miliar, dia kan penghasilan kena pajaknya 5 miliar. 5 miliar dikurang 600 juta, 4,4 miliar, itu dikali 22%, dapatlah 968 juta. Nah, ini ditambah berapa PPh terutangnya ditambah 66 juta ditambah 968 juta, dapatlah PPh badan terutangnya 1 miliar 34 juta. Nah, kredit pajak adalah sejumlah pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak dan berguna untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun. Kredit pajak itu dari pihak lain atau yang dibayar sendiri. Contoh dari pihak lain, misalkan perusahaan kita perusahaan jasa servis, misalnya kita perusahaan periklanan, kita melakukan transaksi atau jasa dengan klien kita. Nah, kita dipotong PPh oleh klien kita, misalkan kita berbentuk badan PT, kita dipotong 2%, misalkan kita dipotong 2%, kita dapat dipotong, tapi pada saat uang yang kita terima atas tagihan yang kita berikan ke customer kita itu dipotong sebesar 2%. 2% itu kita dapat lewat bukti potong. Nah, bukti potong ini yang kita kumpulkan di akhir tahun berapa jumlahnya. Makanya pada saat menghitung SPT badan, kita baiknya melakukan rekonsel ya. Kalau saya dulu biasanya dari piutang-piutang yang gantung, itu akan kelihatan apakah piutang itu gantung, benar-benar gantung, bukan karena gantung karena bukti potong yang belum kita terima fisiknya, atau memang gantung. Misalkan asumsi ini, misalkan tagihan kita 10 juta, terus 10 juta kita dipotong 2 juta, kita terima uang 8 juta.
Misalkan invoice nomor 001, total tagihan 10 juta. Kita terima uang cuma 8 juta. Nah, 2 jutanya ini apa kok belum gantungkah atau memang ini bukti potong? Kita konfirmasi ternyata ini bukti potong. Berarti kita ada bukti potong PPh 23, piutang kita harusnya nggak gantung lagi karena yang 2 juta itu adalah bukti potong atau PPh 23 dibayar di muka yang dipotong oleh lawan transaksi kita. Nah, kalau yang dibayar sendiri misalkan PPh 22 atas impor, kita berstop sendiri. Itu bisa sebagai kredit pajak pada saat kita menghitung berapa PPh badan terhutang. Oke, selanjutnya ini udah sampai tadi ya. Nah, salah satu PPh yang kredit pajak itu adalah angsuran PPh 25. Nah, angsuran PPh 25 ini merupakan based on-nya adalah penghasilan tahun sebelumnya atau berdasarkan SPT tahun sebelumnya. Bagaimana kalau yang UMKM yang awalnya menggunakan PP 55, terus untuk UMKM kan ada masa berlakunya ya, batasannya ya. Kalau untuk PT itu 3 tahun, untuk CV itu 4 tahun. Misalkan masa sudah berakhir. Nah, kalau masa sudah berakhir, misalkan berakhirnya baru tahun sekarang, berakhir tahun sekarang atau ya tahun 2024 berakhirnya. Berarti 2025 dia tidak ada 2025 2024 dia masih melaporkan pakai PP 55, tapi 2025 dia tidak bisa menggunakan PP 55 lagi. Angsuran PPh 25-nya tidak ada seolah-olah dia adalah WP baru. Nah, untuk yang angsuran 25 ini kadang-kadang juga di lapangan ini kan sifatnya kan estimasi berdasarkan penghasilan kita di tahun sebelumnya. Tiba-tiba penghasilan kita turunnya cukup signifikan, misalkan hampir separuh dari yang penghasilan tahun lalu, itu bagaimana? Untuk angsuran PPh 25, bisa kita minta pengurangan. Kita mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25. Biasanya akan dianalisa berapa nilainya, misalkan kan ngajuin berapa, misalkan kan ada bisa biasanya sih kalau yang pengalaman teman-teman di tim lain juga yang tahun kemarin mengajukan tuh hampir semua disetujui ya. Berapa persen? Ada yang sampai 50% pengurangan angsurannya. Nah, karena memang terbukti penghasilannya tuh turunnya sangat signifikan. Dikhawatirkan nanti pada saat kita menghitung PPh badan terutang yang ada PPh kredit pajaknya lebih besar daripada PPh badan terutang yang ada lebih bayar. Nah, itu berlakunya angsuran itu hanya sampai Desember. Sedangkan nanti di masa Januari yang nanti kita bayar di Februari itu balik lagi angkanya sebelum penurunan. Nah, itu mesti diperhatikan ya Bapak dan Ibu karena secara regulasinya itu memang seperti itu. Kalau kita memperoleh DJP menyetujui pengurangan angsuran PPh 25 kita itu hanya sampai masa Desember. Untuk di Januarinya itu balik ke sebelumnya. Gitu. Oke. Untuk menghitung angsuran PPh 25 itu PPh yang terutang dikurang dan kredit pajak baru dapat biaya PPh yang masih harus dibayar dibagi 12. Gitu. Jadi pada saat menghitung angsuran PPh 25 jangan lupa kita kurangin dulu dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain atau sendiri kecuali PPh 25 ya. Masa PPh 25 yang udah kesesuaian tahun lalu kita tambahkan lagi sebagai kredit pajak? Enggak. Tapi PPh 25-nya kita keluarkan dulu. Oke. Terus lanjut untuk SPT badan nanti ke Bu Far. Saya mau share terkait dengan apa aja yang harus kita siapkan pada saat kita melaporkan SPT badan ya. Bentar.
Biasanya kalau saya sebelum melakukan pengisian SPT badan itu biasanya saya istilahnya buat mapping SPT badan dulu. Jadi dari laporan laba rugi, ini laporan laba rugi ya. Ini ada penjualan, biaya-biaya, ada neraca. Saya masukkan dulu ke mapping SPT badan. Jadi di SPT badan itu di lampiran 2, ini ada pengelompokan biaya. Biasa saya saya kelompokkan dulu. Ada harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, ada biaya di luar usaha. Jadi dari laporan keuangan itu saya mappingkan dulu yang mana-mana masuk kolom klasifikasi gaji, upah, dan bonus gratifikasi yang di pengisian lampiran 2 SPT badan. Untuk pengisian SPT badan tahun 2024 kita masih menggunakan lewat DJP online ya, bukan Cortex. Cortex sistem itu untuk tahun 2025. Untuk tahun pajak 2025. Untuk tahun pajak 2024 kita masih menggunakan e-form, masih menggunakan SPT lewat DJP online ya. Jadi SPT-nya masih 1771. Nah, saya biasanya dari laporan keuangan itu saya dapat laporan keuangan secara komersial. Biasanya saya koreksi fiskal dulu, ada koreksi positif, koreksi negatif, permanen atau temporary. Nanti saya koreksi di sini apa-apa aja nanti dapat penghasilan neto fiskal. Nah, itu saya mapping. Sini saya buat ya. Saya mapping apa saja biaya-biaya di laporan keuangan yang masuk kelompok, misalkan biaya gaji, biaya transportasi, biaya konsultan, biaya sewa, biaya hubungan dengan jasa, biaya bunga pinjaman, biaya piutang tak tertagih, biaya royalti, biaya pemasaran, dan biaya lainnya saya kelompokkan dulu. Karena pada saat kita dapat SP2DK nanti kita sudah tahu, nanti kita lupa nih laporan keuangan ini dulu kita masuknya kemana ya pada saat ngisi SPT badan gitu. Nah, biasanya saya pastikan untuk biaya gaji dan upah ini saya ekualisasi dengan SPT 21. Nah, saya rekap 21-nya biayanya apakah sama atau beda. Kalau beda itu kenapa gitu. Saya harus bisa telusuri. Misalkan biaya menurut laporan keuangan, biaya yang unsur objek 21, SPT 21 itu apa aja. Saya cocokkan, saya equal dengan SPT-nya. Kalau beda itu, oh ini bisa jadi di dalam biaya tersebut tuh ada material misalkan. Itu bisa kita jelaskan. Tapi biasa saya equal dulu nih. Biaya 21-nya, 23 saya equal dulu yang sesuai dengan SPT-nya. Jadi ini saya equal dulu. Kalau misalkan ada perbedaan, ini untuk mencegah pada saat kita dapat SP2DK nanti. Kan SP2DK-nya kan nggak langsung tahun ini ya, tapi beberapa tahun ke depan. Kita baru sebagai catatan kita. Biaya transportasi juga apa-apa aja yang di laporan keuangan masuk kelompok biaya transportasi yang kita laporkan. Biaya konsultan juga seperti itu. Biaya sewa juga nih. Biaya sewa biasanya saya cocokkan dengan laporan PPh 4 ayat 2. Bisa jadi biaya sewanya tuh untuk 2 tahun. Kita udah bayar PPh finalnya misalkan di tahun 2023, tapi biaya sewanya masih karena kan 2 tahun kan gitu. Bisa seperti itu. Oh, ini kenapa di SPT tahun 4 ayat 2 sekarang nggak ada? Karena kita udah setor 4 ayat 2-nya di tahun sebelumnya. Bisa seperti itu. Ini kita analisa atau kita mappingkan dulu untuk kita mencegah mendapat surat cinta di tahun berikutnya ya. Terus biaya bunga pinjaman. Nah, ini juga kita mesti apakah kita sudah potong pajak atau ini biaya bunga pinjaman bank. Kalau biaya bunga pinjaman kan bukan menjadi objek pajaknya yang kita store sendiri ya. Tapi kalau biaya pinjaman pihak ketiga selain perbankan, kita harus store sendiri PPh 23-nya. Nah, biaya hubungan dengan jasa. Ini juga saya kelompokkan nih.
yang di laporan keuangan apa aja sih yang masuk biaya sehubungan dengan jasa. Kita harus kelompokkan. Kita counter juga dengan SPT PPh 23. Apakah misalkan biayanya masuk tahun 2024, tapi PPh-nya kita udah setor misalkan 2023. Atau biayanya masuk 2024, kita store PPh 23 tahun 2025. Itu bisa aja terjadi gitu. Kita mesti intens nih. Karena eh saya punya pengalaman dari ada teman yang mengisi biaya sehubungan dengan jasa ini adalah dari rekapan PPh 23. PPh 23 ada rekap berapa penghasilan brutonya, itu yang diisi ke sini. Wah, ternyata pada saat dapat surat cinta, dia bingung yang mana-mana aja. Ternyata ada biaya tersebut yang diakui 2023, bukan 2024. Atau sebaliknya, eh, biayanya diakui 2024, tapi itunya 2025. Wah, saya bilang nggak bisa seperti itu. Susah untuk mentrasnya. Karena pada saat kita ditanya atau dapat SP2DK dari pajak, kita bisa menelusuri, oh ini waktu kita mengisi SPT badan, biaya-biaya ini kita bisa di laporan buku besar. Oh ini kita bisa telusuri dokumen pendukungnya, apa aja yang kita catat sebagai biaya sewa gedung, misalkan alat tulis kantor, misalkan. Ini yang dijadikan objek PPh 23 menurut versinya pajak. Kadang pajak kan dia lihat, menurut SPT badan ini lebih besar, tapi yang kita laporkan di 23 sekian lebih kecil. Nah, bisa jadi kan ada material di situ tergabung tagihannya. Nah, untuk biaya piutang tertagih tadi sudah disampaikan, biaya royalti juga, biaya pemasaran dan promosi. Nah, ini kita mesti ingat nih, apakah ada data nominatifnya atau tidak. Kalau ada data nominatifnya, kita tidak koreksi, tapi kalau tidak ada data nominatifnya, kita harus koreksi. Data nominatifnya itu harus kita lampirkan ya di SPT tahunan pada saat kita melaporkan. Ini contoh daftar nominatif biaya promosi. Nilainya harus sama dengan yang kita laporkan. Contohnya ada cetak flyer, pembelian tumbler, misalkan untuk customer kita, dalam rangka kita promosi. Nah, biaya lainnya apa aja yang masuk ke dalam biaya lainnya pada saat kita mengisi lampiran 2 SPT PPh badan. Kita pilih ke sini. Nah, untuk HPP, saya ini kan untuk presiden awal dan presiden akhir, terutama yang dia itu dagang ya, itu kita harus ingat persediaan akhir di tahun 2023 menjadi persediaan awal di tahun 2024. Nah, ini angkanya itu kita mesti lihat di persediaan awal ini merupakan tahun buku 2023. Mesti kita lihat nih kalau kita menyusun 2024. Kalau berbeda, wah ini jadi tanda tanya nanti sama orang pajak kenapa bisa beda persediaan akhir tahun 2023 menjadi persediaan awal tahun 2024, kenapa bisa beda? Itu mesti kita jangan sampai kita salah gitu. Apalagi kalau ada beberapa perusahaan yang dia memberikan barang cuma-cuma. Jadi dia secara persediaan akhirnya itu tidak semuanya itu barang itu jual, ada yang sebagai promosi. Nah, itu ya ada sebagian dicatat sebagai biaya. Itu mesti kita perhatikan di sana. Ini mapping pada saat kita mengisi lampiran 2. Nah, setelah itu biasa saya juga melakukan ekualisasi omset ya, penjualan ini saya cocokkan dengan kalau kita PKP pengusaha kena pajak, kita melaporkan PPN, kita cocokkan dengan SPT PPN yang kita laporkan. Apakah ada selisih? Sisinya itu kenapa? Bisa jadi ada uang muka. Jadi uang mukanya itu secara uang kita sudah terima, tapi secara barang belum kita serahkan. Nah, secara PPN sudah dilaporkan, tapi secara pembukuan belum kita akui sebagai penghasilan atau penjualan karena kita belum ada penyerahan barang. Nah, secara PPN, Undang-Undang PPN, PPN terutang mana yang lebih dahulu? Penyerahan atau uang diterima. Kalau uang diterima, berarti
belum ada penyiaran berarti kita sudah harus menerbitkan PPN, sudah terutang PPN, tapi penjualan belum ada, belum kita akui. Nah, ini bisa bisa menjadi perbedaan gitu. Ini mesti kita hati-hati. Contoh lain, misalkan ada penjualan aset yang masuk ke other income atau penghasilan lain-lain. Secara PPN kita terbitkan PPN-nya, tapi secara pembukuan tidak masuk ke dalam kategori yang penjualan yang di atas, tapi penjualan di bawah. Nah, itu juga kita mesti mention ekualisasi, biasanya seperti itu. Begitu juga 21, 23. Nah, data nominatif juga kita mesti siapkan data nominatif ya, promosi jika ada, entertain jika ada, biaya natura juga. Kalau ada ya, perusahaan kita misalkan sewain apartemen misalkan untuk direktur gitu. Kita mesti buat juga data nominatif biaya natura dan atau kenikmatan. Nah, untuk omset, menghitung peredaran brutonya itu, yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas itu, kita hitungnya itu bukan hanya yang berasal dari aktivitas usaha, tapi yang bukan objek pajak final itu juga menjadi dasar peredaran bruto. Nah, ini jadi harus hati-hati nih, karena sebelum-sebelumnya sering kena nih, ini ada SE-nya sendiri. Jadi yang menjadi dasar peredaran brutonya itu bukan hanya yang di atas ini, bukan hanya aktivitas utama, tapi penghasilan lainnya juga menjadi dasar peredaran bruto. Penghasilan final juga bukan objek pajak juga. Hati-hati pada saat kita menghitung PPh badan. Eh, untuk ekualisasi jangan lupa kita lakukan. Jangan sampai nanti pada saat kita dapat surat cinta atau SP2DK kita bingung menelusurinya. Makanya saya membuat mapping SPT PPh badan untuk memudahkan menelusuri penyusunan jika kita dapat SP2DK di tahun berikutnya. Demikian dari saya. Untuk lebih lanjutnya nanti dibahas oleh Bu Varianti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Debi. Sudah panjang lebar secara sistematis gitu ya. Jadi sangat mudah diikuti. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Ibu Varianti Chandra. Saya undang untuk melanjutkan bahan yang tadi sudah disampaikan Bu Debi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Bu. Semoga masih semangat semua ya. Soalnya malam minggu udah pukul 5 nih. Biasanya udah mau siap-siap nih malam mingguan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Debbie. Kita langsung masuk aja ke cara pengisian SPT tahunannya ya. Saya contohkan untuk pengisian SPT tahunan untuk UMKM atau yang omset di bawah 4,8. Saya share screen dulu. Ya, apakah terlihat Bu Lili, Mbak Debbie? Lihat Duper, Lihat kamera jelas. bisa on. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke tata cara pengisian SPT tahunan 1771 untuk wajib pajak
badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Ini kita contohkan menggunakan e-form. Pengertiannya tadi udah Mbak Debbie jelaskan. Untuk SPT tahunan, formulir yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh selama tahun berjalan ya. E-form adalah saluran pelaporan SPT tahunan semi online berupa formulir elektronik. Jadi dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir e-form terlebih dahulu. Kemudian pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya. Jadi bisa dicicil isinya. Ini tadi udah dijelaskan juga oleh Mbak Debbie ya, untuk omset 4,8 dan di atas 4,8. Contoh perhitungan, contoh PT Nyaraka berdiri dan memiliki NPWP sejak tahun 2021, bergerak di bidang perdagangan umum. Direkturnya bernama Jauki Ada, NPWP sekian, dan memiliki modal A sebesar 1,1 miliar. Peredaran usaha PT Nyaraka tahun 2021 dan 2022 tidak melebihi 4,8. Jadi nanti perhitungan pajaknya menggunakan PPh 0,5% sesuai PP 23 dan yang terakhir PP 55 tahun 2022. PT Nyaraka menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan atas peredaran usahanya. Jadi karena berbentuk badan tetap harus melakukan pembukuan. Contoh laporan keuangannya. Jadi ada neraca tahun 2022 dan laba rugi tahun 2022. Oh, yang kita contohkan di sini untuk pelaporan SPT tahun 2022 ya. Oke, di sini udah lengkap ada neraca dan laporan laba rugi. Di sini juga kita sudah siapkan perhitungan penyusutan tahun 2022 dan rekap daftar peredaran usaha tahun 2022. Di sini per bulan Januari sampai Desember, peredaran brutonya berapa dan PPh final 0,5%-nya berapa. Lanjut. Sebelumnya kita harus mengunduh Adobe PDF Reader yang ada di DJP Online. Jadi setelah login ke DJP Online, kita masuk ke pelaporan SPT dan kita unduh Adobe PDF Reader dulu. Kita pilih ini. Kita pilih Windows sesuai operating system yang ada di laptop ya. Jadi ini kebetulan Windows 10, kemudian language-nya bahasanya Inggris. Terus versionnya versi Adobe Reader. Biasanya ini kita pilih untuk e-form gunakan Adobe Reader 32 bit. Setelah kita unduh, nanti muncul di folder download. Kita ketemu reader di sini, terus kita klik. Lalu kita install software Acrobat Reader-nya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi pastikan semua proses instalasi Adobe Acrobat Reader-nya selesai. Jadi ini nanti full installnya. Setelah full baru kita klik Next untuk menyelesaikan proses install Adobe Acrobat Reader. Dengan demikian di komputer kita sudah ada Acrobat Reader-nya. Kemudian kita login ke DJP Online www.pajak.go.id. Kita masukkan nomor NPWP perusahaan, kemudian masukkan password DJP Online, kemudian tuliskan kode keamanan. Sekarang kan kita harus verifikasi melalui nomor handphone ke SMS atau ke email yang daftar di DJP Online. Ini tampilan lama tanpa verifikasi. Nah, setelah masuk, kita klik menu lapor. Nah, di sini ada kita pilih pelaporan atau pra-pelaporan. Nah, sekarang DJP Online kita bisa tarik bukti potong yang sudah dipotong oleh pihak lain. Kita klik ini, pra-pelaporan. Pra-pelaporan nanti di sini ada pilihan bukti potong PPh 21, 23, unifikasi, seperti itu. Jadi ya, kita tidak perlu repot lagi untuk minta ke lawan transaksi karena bukti potong bisa kita unduh sendiri. Nah, untuk e-form ini kita klik pelaporan, lalu kita pilih e-form. Ini, jadi menu buat SPT.
kita klik, kita pilih tahun pajak, ini tahun 2022, kemudian jenis SPT-nya rupiah, status SPT-nya normal, pembetulan ke 0, lalu media pengiriman token bisa melalui email atau nomor handphone yang terdaftar di DJP online. Nah, ini. Nah, di sini juga ada beberapa format untuk impor CSP. Jadi kita tidak perlu input satu-satu kalau ada kredit pajak atau ada eh, aktiva tetap penyusutannya yang harus kita masukkan, tidak perlu diinput satu-satu, tapi kita bisa impor. Di sini filenya di sini laman e-form PDF. Kita klik, nanti di situ ada pilihan untuk kita rapikan dulu baru di import. Nah, untuk e-form ini kita klik kirim permintaan. Lalu muncul seperti ini, unduh format dan kirim token telah berhasil, sukses. Tunggu sampai muncul ini. Jadi nanti muncul e-formnya di folder download. Kemudian di form ini kita klik kanan, open with Acrobat Adobe yang tadi kita sudah install. Nah, muncullah seperti ini halaman induk. Seperti biasa kita isi SPT itu biasanya dari lembar paling belakang dulu. Nah, di sini kalau di induk, untuk nama PT, nomor NPWP, tahunnya, dan jenis usaha, serta yang lain-lain ini biasanya otomatis. Jadi tidak perlu kita isi sendiri, tapi udah muncul. Nah, kita mulai dari pengisian lampiran. Biasanya lampiran, nah di sini lampiran khusus 1A, lampiran sesuai ada apa aja nih transaksi di perusahaan. Biasanya kalau ada fixed asset, kita masukkan ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kita isi di sini. Sesuai list fixed asset yang tadi kita sudah siapkan. Kita input jenis harta, kelompoknya, namanya, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku tahun lalu, awal tahun ya, metode penyusutan, fiskal komersil, lalu berapa biaya penyusutan tahun ini. Lalu di sini ada perbandingan antara penyusutan fiskal dan komersil. Nanti ini akan link ke depan sebagai koreksi fiskal. Kalau ada amortisasi fiskal, kita input di bagian B. Kalau nggak ada, ya kita kosongkan. Lanjut ke lampiran 6. Lampiran 6 ini adalah daftar penyertaan modal dan susunan pengurus. Di sini nanti kita isi daftar penyertaan modal, yaitu daftar pemegang saham, identitas pemegang saham, dan jumlah modal yang disetor sesuai dengan akta pendirian atau akte perubahan terakhir. Jadi yang diisi di sini adalah modal disetor, bukan modal dasar ya. Persentasenya juga nanti akan otomatis sesuai kepemilikan saham. Totalnya juga. Nah, bagian B itu adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini juga berdasarkan akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Kita isi NPWP-nya. Kemudian nama, alamat, NPWP, jabatan kita isi secara lengkap berdasarkan akte. Lanjut ke lampiran 4. Di sini berisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, bagian A ini PPh final kita isi, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Debi. Jadi di sini biasanya ada bunga jasa giro atau bunga deposito yang sudah dikenakan pajak final. Kita isi DPP-nya, tarifnya 10%, PPh terutangnya 10 juta. Nah, ini berdasarkan laporan keuangan. Di selain itu juga bisa ada penghasilan penjualan saham atau penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan, atau kalau perusahaan konstruksi bisa masuk ke imbalan jasa konstruksi. Di sini akan diisi sesuai bidang usaha. Ini kelanjutannya. Nah, untuk yang MKM, kita harus mengisi dari rekap penghasilan bruto ini, yang tadi kita sudah siapkan, kita isi di sini. Nomor 14.
penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh oleh pajak yang telah dikenakan pajak final sesuai PP 55 2022. Yaitu di sini DPP-nya, di sini contohnya 4M, kita isi di sini. PPh terutangnya 20 juta, kita isi ini, di bawah PPh terutang. Jika perusahaan ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kita bisa isi di sini juga. Kalau kosong, kita kosongkan. Lanjut ke lampiran 3. Di sini kredit pajak dalam negeri, karena di sini contohnya perusahaan UMKM, jadi di sini nggak ada kredit pajak. Kita tidak masukkan, karena sudah final. Lalu lampiran 2, di sini kita isi HPP, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Ini kita ambil dari laporan laba rugi. Sini. Jadi untuk pembeliannya kita masukkan ke sini, ke kolom HPP nomor 1. Kalau ada persediaan awal kita masukkan ke nomor 12, persediaan akhir kita kurangkan nomor 13, dapatlah kita HPP. Untuk biaya lain, di sini contoh biaya lain totalnya 3,385 M. Nah, ini termasuk HPP. Nah, kalau biaya usaha lain, yang ini biaya umum, jadi totalnya 3,385 dikurangi 2,5 M, yaitu 885. Di sini kita break sesuai laporan rugi. Di sini ada biaya gaji 500 juta, kita masukkan ke gaji nomor 2. Kemudian ada biaya transport 80 juta, 60 juta, sorry. Kemudian ada biaya penyusutan 55 juta, dan yang tidak ada kategorinya, lain-lain, kita kumpulkan di biaya lainnya. Jadi total biaya ada 3,385 M. Yang telah kita isi tadi akan ngeling muncul ke lampiran 1. Jadi ke HPP tadi yang kita isi 2,5 M muncul di sini. Kemudian untuk biaya usaha lain 885 muncul di sini. Tinggal kita isi peredaran usahanya. Kita ambil dari laporan laba rugi 4M. Terus kita dapatkan laba bersih usaha 615. Jadi muncul di sini penghasilan neto komersial 615. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini dimasukkan ini. Penghasilannya 4M. Kemudian biaya penyesuaian koreksi fiskal positif 3385. Jadi nanti penghasilan neto fiskal 0. Tapi ada juga orang yang isi begini. Jadi penghasilan neto komersial kan 615. Ada yang isi langsung nomor 4 615 di sini. Jadi netnya di bawahnya 0 juga. Tapi ada yang seperti ini juga nggak apa-apa. Kita masukkan dulu 4M sesuai penghasilannya, lalu kita koreksi fiskal positif 3385, jadi tetap di bawahnya 0. Setelah itu, kita ke induk 1771. Ini tidak diaudit ya contohnya. Untuk identitas di atas juga sudah terisi otomatis. Kemudian karena ini sudah final semua, jadi yang isian ini kosong semua. Jadi untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 55 2022 yang penghasilannya dikenakan PP final, maka atas penghasilan badan usaha tidak dihitung kembali dalam induk SPT. Jadi di sini kosong. Untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang penghasilannya dikenakan PPh final, jika terdapat bukti potong yang dapat dikreditkan, maka atas kredit pajak tersebut potong. Jadi bisa juga kalau misalnya kita mau kredit pajaknya itu kita minta restitusi. Kita isi tadi di lampiran kredit pajak. Jadi di sini nanti akan terjadi lebih bayar. Itu nanti diproses untuk permintaan pengembaliannya. Di sini nanti muncul kredit pajak. Nanti lebih dipotong muncul juga. Oke. Nah, di induk lanjutan, ini kita harus isi transkrip. Transkripnya kita pilih sesuai lampiran apa nih, sesuai bidang usahanya.
Ini masuk ke non-kualifikasi. Lampiran 8A untuk pengisian transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan. Nah, PPh final yang sudah kita bayarkan ada 30 juta. Ini terdiri dari tadi yang PPh 0,5, 20 juta, sama ini yang bunga tabungan. Ini 10 juta. Jadi muncul 30 juta di induk. Di sini, PPh finalnya. Kemudian di paling bawah kita harus klik apa aja yang kita lampirkan, seperti laporan keuangan, transkrip ini otomatis kalau kita tadi udah isi, daftar penyusutan juga otomatis keklik kalau kita udah isi daftar penyusutan. Paling bawah kita isi wajib pajak Jakarta, tanggal kita mau melaporkan, nama lengkap direktur, NPWP-nya. Ini sepertinya otomatis ya. Nah, ini contoh transkripnya yang tadi. Kita isi, kita pindahkan data neraca dan laporan keuangan, laporan laba ruginya kita masukkan ke transkrip. Ini kita isi semua, kita pindahin. Kemudian untuk laporan laba rugi juga kita pindahkan ke lampiran 2 di transkrip. Nah, ini di bagian 3. Di bagian 3 ini kalau ada transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ini kita isi di sini. Contohnya misalnya eh, pihak perusahaan yang kita ada hutang piutang, tapi transaksi ada hubungan afiliasi. Nah, ini kita isi angkanya berapa. Misalnya piutangnya berapa, hutangnya berapa. Lalu sebelum kita submit, kita harus upload laporan keuangannya. Kemudian rekapitulasi peredaran brutonya kita upload juga di sini. Kita isi format PDF ya. Kemudian tadi waktu saat kita download e-form, nanti kan otomatis ada kirim e-form dan token. Tokennya itu kita bisa lihat di email atau di nomor handphone yang tadi kita sudah pilih. Nanti kodenya kita ambil, kita isi di sini. Lalu kita klik submit. Ini. Ini biasanya di email nih. Kita klik submit, lalu muncul bukti penerimaan elektroniknya di email. Biasanya dia langsung email atau kita lihat di menu file di DJP online, nanti di situ ada BPE-nya juga. Oke, demikian cara pengisian SPT e-form 1771. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada teman-teman yang mau sharing, kita mau diskusi tanya jawab, silakan bisa langsung atau melalui chat room. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Bu Lili. Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih Bu Far untuk presentasinya. Sebetulnya bahannya sudah ada, tetapi Bu Far menjelaskan dengan menjadi lebih jelas lagi untuk kita ya, untuk semuanya. Nah, tapi bila Bapak Ibu ada pertanyaan, teman-teman di sini ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada yang bisa membantu jawab antara Bu Far dengan Bu Debi. Silakan. Dan kemudian kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan juga diajukan. Jadi pertanyaannya, izin bertanya, saya ada transaksi pencadangan piutang, tapi saldo piutangnya tidak menjadi biaya, tapi jadi pendapatan lain-lain. Apakah pendapatan lain-lainnya dikoreksi negatif? Oh, berarti dia dapat penghapusan hutang ya, bukan piutang ya, kalau jadi pendapatan. Karena kalau Iya. piutang kan jadi biaya kan, Mm-mm. sedangkan kalau ini berarti kan penghapusan eh, pendapatan ya, dia dia di sisi lawan transaksi ya. Iya, ini kelihatannya pencadangan piutang. Mungkin piutang ragu-ragu kali ya. Piutang ragu-ragu, tapi dia ininya ke ini Bu, pendapatan lain-lain Bu. Pendapatan Iya. ya. Iya. Mm-mm. Mungkin Bapak atau Ibu yang bertanya, karena ini nggak ada namanya, bisa bertanya langsung untuk Mm-mm. menjelaskan pertanyaannya.
Yang bertanya nonem. Ya, ada namanya nih. Atau mungkin nanti kalau Bapak atau Ibu sudah kembali, mungkin pas lagi apa ya, lagi tanggung, mungkin boleh ditanyakan lagi. Iya, Sekarang Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau sharing pengalamannya mengisi SPT, kesulitannya, kendala yang dihadapi ketika mengisi SPT sekarang ini? Apakah ada kendala? Kelihatannya lancar-lancar semua ya pengisian SPT atau malah belum mulai nih, waktunya udah mau habis. Udah tinggal sebentar lagi SPT akan masuk semua. iya. Oke, bila tidak ada pertanyaan, apa acara kita selanjutnya, Mbak Debbie atau Ibu Far? Nah, itu ada pertanyaan satu. Pertanyaannya adalah bagaimana jika laporan keuangan tidak detail? Misalkan pengeluaran tidak lengkap. Oke. Bagaimana jika laporan keuangan tidak detail? Misalkan pengeluaran tidak lengkap. Wah, ini Tidak rinci jadinya ya, informasi iya. yang ada. Iya. Kalau laporan keuangan tidak detail dan pengeluarannya tidak lengkap, itu sebenarnya menyulitkan kita. Jika di kemudian hari kita diminta nih, ditanya atau dapat SP2DK, permintaan data dan atau keterangan terkait dengan pengeluaran tersebut. Dan kadang-kadang juga pada saat SP2DK juga ada yang minta bukti pendukung. Nah, kita tidak bisa menyajikan seperti itu. Iya, betul. Itu yang kita hindari. Nanti kalau nggak itu kan dianggapnya koreksi, gitu. Nambah penghasilan. Kita lakukan pembetulan PPh badan. Iya. Itu sih resiko di kemudian hari sih. Gimana Bu Farah? Iya, mungkin ini eh, lebih fokusnya ke pembuatan laporan keuangannya ya. Jadi pembuatan laporan keuangannya itu harus sesuai dengan rekening koran pertama, ya kan? Kalau misalnya rekening koran berarti pengeluaran lewat bank. Kalau misalnya ada pengeluaran lewat kas juga tetap harus dicatat. Jadi harus lengkap. Itu. Iya, mungkin sedikit saya tambahkan ya untuk Pak Erik. Kalau memang ada seperti ini, sebetulnya kalau untuk bikin SPT kita bisa aja bikin-bikin saja gitu ya. Apakah kita mau biayakan atau tidak biayakan. Tetapi kesulitannya akan muncul ketika ada pemeriksaan. Karena pada saat itu, begitu kita diperiksa mau nggak mau, kita harus punya detailnya juga. Gitu. Tapi kalau sekedar masukkan SPT ya bisa dimasukkan dengan resiko. Iya, betul. Karena nanti resikonya, Bu Lili, kalau misalnya nggak ada laporan keuangan, nggak lengkap, dianggapnya pemeriksaan itu nanti bisa ditetapkan secara jabatan ya, Dihitung pemeriksaannya. ulang lagi. Iya, bisa kalau pembukuan kita tidak bisa dipakai untuk menghitung berapa penghasilan kena pajak kita gitu ya. Di samping Betul, itu iya, juga kita lengkap pun selalu ada koreksi. Iya Iya, kan? iya, Karena beda apa interpretasi dari regulation bisa sebab macam-macam lah gitu ya. Apalagi kalau kita iya, tidak lengkap, kita nggak punya ini, jadi kita nggak punya senjata gitu. Kalau kalau kita ceritanya mau perang, itu adalah perang tanpa senjata. Mungkin seperti itu betul, ilustrasinya Pak Erik. iya. Apakah cukup menjawab, Pak? Sudah, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan, saya kira Bu Devi dengan Bu Far. Oke. Ya, Oh iya, buat teman-teman, Bu Lili, mau ya. diingatkan, buat teman-teman jangan lupa follow IG-nya IKPI Jaksel. Oke, boleh di-share Ikpi Jaksel
itunya beberapa hal yang tadi disampaikan Bu Debi di awal ya, ada beberapa acara termasuk ada brevet yang nanti akan dimulai pada tanggal 31 Mei. Kemudian ada beberapa lagi apa webinar-webinar seperti ini yang bisa kita belajar gitu. Dan satu ada inisiatif di IKPI Jaksel adalah adanya English Club. English Club itu sebetulnya sama saja, bahannya biasa kayak apa bahan kita sehari-hari, tetapi kita sampaikan dalam bahasa Inggris. Itu grup ini dibuat untuk mengantisipasi. Kita kan seringkali juga harus menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita usahakan untuk bisa bicara terkait hal itu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ada fasilitatornya membawakan kasus atau membawakan makalah dalam bahasa Inggris, kita mendengarkan, kemudian kita akan mendiskusikannya. Di situ salah benar nggak ada masalah, yang penting kita belajar untuk berbicara. Mungkin itu terkait English Club. Dan kemudian mengenai IG itu sudah disampaikan oleh Mbak Debi di kolom chat. Itu mohon bisa bisa di follow ya. Iya, Bu Lili. Eh, kita juga ada grup untuk peserta webinar. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai tertinggal untuk ngikutin webinarnya kita. Dan kalau webinar yang kita adakan itu hampir rata-rata free ya, gratis. Iya. Yang berbayar itu hanya untuk private ya. Kalau Iya, webinar-webinar ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh IKPI Jaksel. Jadi akan sering dilakukan webinar-webinar yang free, yang topik-topik yang hot seperti sekarang ini. betul sekali, Bu. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, barangkali kita tutup saja, Bu Debi, Bu Nebufar. Oh iya, boleh. Ya, Baik, terima kasih banyak. Oh, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya di acara webinar ini. Mohon nantikan webinar kami selanjutnya dan akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Oh, ada pertanyaan, ada yang bilang, bertanya nih, materinya bisa di-share? Oh, bisa. Akan di-share ya? Baik, terima kasih banyak. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Far, Bu Debi, terima kasih banyak. Iya, Besok sangat selamat sore jelas. juga. Terima kasih Bu kasih. Lili, teman-teman Ya. semua. Selamat sore.